Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Pradana Arfianto, NPM 20430011, kelas C, Prodi S1 Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal UAS pemrosesan data terdistribusi. Langsung yang pertama, pengertian sentralisasi dan desentralisasi beserta kelebihannya dan kekurangannya. A. Sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basic data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol efisiensi dan ekonomi, misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan, atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. 1. Kelebihan sentralisasi: tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Kedua, efektif menggunakan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Ketiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. Ketiga, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. Keempat, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Kelima, sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan, yang pada gilirannya mengurangi biaya. Kedua, yaitu kekurangan sentralisasi. Yang pertama, dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra. Kedua, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Ketiga, biaya pengembangan yang rendah. Keempat, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. B. Desentralisasi. Teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihan desentralisasi: pertama, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer ke tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Ini memfasilitasi pertumbuhan dan diverifikasi karena tiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, merupakan pengembangan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan rentang yang lebih luas dan dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. 3. Desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memindai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial, mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Mungkin ada kekurangannya keseragaman dan prosedur konsisten. Sebagai departemen, masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Yang keempat, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangannya: kedua, kekurangan desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memindai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial, mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Kedua, kekurangannya keseragaman dan prosedur konsisten. Sebagai departemen, masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Ketiga, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Keempat, kurangnya keseragaman atau konsistensi. 2. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi: pertama, wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses data dilakukan secara online dengan respon lebih cepat.
End user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya. Entry data diserahkan ke user group sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Keempat, pengolahan data yang bersifat fungsional didesentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Kelima, manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas. Kelebihan pengolahan data terdistribusi. Pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Kedua, alasan ekonomis yaitu bahwa merancang sistem terdiri atas jaringan komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Ketiga, alasan modularitas yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat memodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Keempat, alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem berpartisipasi. Misalnya pada suatu kantor perusahaan, terdapat beberapa departemen dengan pengolahan data terdistribusi. Data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pertama, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Kedua, masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu, juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Ketiga, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Keempat, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. 3. Pengertian sistem terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. A. Sistem yang terintegrasi. Suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan field dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contohnya dalam bidang layanan kesehatan berupa data pasien sebelum melakukan penanganan medis. B. Sistem yang dapat terintegrasi. Yang pertama, PDT sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen-departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistemnya dirancang secara depan dena. 2. Alasannya agar pemakai mengerjakan pengerjaan mereka sendiri. Ketiga, jadi manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri atau tidak umum. Namun mereka sering mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya atau tidak terintegrasi. Keempat, perancangan sistem yang terkoneksi ini baik terintegrasi ataupun tidak memerlukan software yang mungkin sama untuk koneksinya. Software dan hardware yang dijual untuk PDT tidak dipengaruhi oleh perancangan sistem yang terintegrasi ataupun tidak. 4. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. A. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi.
1. Otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi. 2. Pengoperasian 1. Otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Kedua, pengoperasian yang terpisah dalam kontrol yang terpusat, mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Ketiga, produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. 4. Pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel dengan pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. Kelima, dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. B. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pertama, penggunaan komputer mini dan mikro. Menghubungkan komputer mikro, mini, dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Kedua, teknik database. Menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Ketiga, jaringan komputer. Menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Keempat, struktur jaringan fleksibel, memberikan struktur jaringan yang memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menambah node atau sirkuit yang menangani lalu lintas terminal dan juga lalu lintas komputer ke komputer. Kelima, kontrol saluran yang standar, menggunakan prosedur kontrol saluran yang standar menghubungkan terminal-terminal untuk interkoneksi komputer. Keenam, terminal virtual, menggunakan standar terminal virtual unit logika dan tampilan sehingga ketika terminal PC user diubah, program yang digunakan tidak perlu dituliskan kembali. Ketujuh, kriptografi, menggunakan kriptografi yang memerlukan keamanan transmisi yang ketat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.